Selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Mari kita mulai. Bayangkan sebuah ruangan di mana para filsuf Yunani, para uskup abad keempat, para biarawan skolastik abad pertengahan, dan para profesor teologi modern duduk bersama. Semuanya mencoba menjawab satu pertanyaan yang sama. Bagaimana Allah bisa esa sekaligus tiga tanpa terpecah? Pertanyaan itu terdengar seperti teka-teki matematika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tentu saja bukan. Ini jauh lebih dalam dari aritmetika. Ini adalah apa yang presentasi kita hari ini sebut sebagai pergulatan semantik. Sebuah pergulatan selama 2000 tahun untuk menemukan kata-kata yang tepat bagi misteri yang melampaui kata-kata. Rumusan klasik yang kita kenal, satu hakikat, tiga pribadi, bukan pernyataan iman yang jatuh dari langit dalam bentuk jadi. Ia adalah hasil dari pertarungan intelektual lintas abad, lintas bahasa, dan lintas kebudayaan. Dan yang menjadi medan pertarungan utamanya adalah dua istilah. Hakikat, dalam bahasa Yunani disebut usia, dalam bahasa Latin substansia atau esensia, dan pribadi, dalam bahasa Yunani hypostasis atau prosopon, dalam bahasa Latin persona. Di balik masing-masing kata itu, tersembunyi lapisan-lapisan makna yang berubah dari abad ke abad, dari budaya ke budaya, bahkan dari satu teolog ke teolog lainnya. Jadi hari ini, kita akan menelusuri seluruh perjalanan itu. Dari laboratorium filsafat Yunani kuno, melewati ruang-ruang konsili yang penuh ketegangan, menyeberangi jembatan terjemahan Yunani Latin yang penuh jebakan, melewati sintesis-sintesis besar abad pertengahan, hingga tiba di perdebatan kontemporer yang masih berlangsung di universitas dan seminar teologi hari ini. Tone yang saya akan gunakan bukan tone seorang pengkhotbah, melainkan seorang analis yang berusaha adil terhadap semua posisi dan mengajak Anda berpikir bersama. Mari kita mulai. Kita beranjak ke halaman kedua, dan di sini kita memasuki apa yang bisa kita sebut sebagai laboratorium filsafat Yunani kuno. Sebab sebelum gereja bisa merumuskan doktrin Tritunggal, ia harus meminjam dan kemudian memodifikasi perangkat konseptual dari tradisi intelektual Yunani. Presentasi kita menyajikan 3 istilah kunci dalam sebuah tabel yang sangat informatif. Mari kita telaah satu persatu. Pertama, usia. Kata ini menjawab pertanyaan, apa itu? Secara harfiah, usia berasal dari kata kerja einai, ada, dan dalam penggunaan sehari-hari bisa berarti kekayaan atau harta milik, sesuatu yang sungguh dimiliki. Tetapi dalam filsafat Aristoteles, usia menjadi istilah teknis yang merujuk pada substansi, materi dasar atau keberadaan fundamental yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Aristoteles sendiri membedakan antara usia primer, yaitu individu konkret, Sokrates ini, dan usia sekunder, yaitu genus atau spesies, kemanusiaan secara umum. Kedua, hipostasis. Kata ini menjawab pertanyaan yang berdiri di bawah apa, secara etimologis dari hypo, hi bawah, dan stasis, berdiri. Dalam penggunaan filosofisnya, hipostasis merujuk pada realitas individu yang nyata dan spesifik, bukan abstraksi, bukan bayangan, melainkan sesuatu yang sungguh ada secara konkret. Bayangkan endapan di dasar gelas, itulah hipostasis, sesuatu yang telah mengendap menjadi nyata. Ketiga, prosopon. Kata ini merujuk pada wajah yang tampil, topeng yang dikenakan aktor Yunani untuk memainkan sebuah peran. Dan disinilah bahaya mulai mengintai. Jika kita menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai 3 prosopa, orang bisa salah paham bahwa Allah hanya memakai 3 topeng, satu aktor dengan 3 peran. Inilah risiko modalistik yang membuat para bapa gereja kelak sangat berhati-hati. Tantangan awal gereja, sebagaimana ditunjukkan di halaman ini, adalah bagaimana mengambil istilah filsafat sekuler ini dan mengubah maknanya untuk menampung misteri Allah yang melampaui seluruh kategori filosofis. Ini bukan sekedar soal definisi kamus, ini adalah proyek rekonstruksi bahasa pada skala peradaban. Kita memasuki halaman ketiga, dan di sini drama sesungguhnya bermulai. Kita tiba di abad keempat, abad yang paling menentukan dalam sejarah doktrin Tritunggal. Halaman ini menyajikan 2 kolom yang berhadapan. Di satu sisi, kesalahan Arius. Di sisi lain, jawaban Nisea. Arius, seorang imam dari Alexandria, mengajarkan bahwa putra Allah, Logos, firman yang menjadi daging, adalah ciptaan. Ciptaan yang paling agung memang, tetapi tetap ciptaan. Arius menyebut putra sebagai heterousios, berbeda hakikat dari Bapa. Ada masa ketika ia tidak ada, kata Arius. Jika putra dilahirkan, maka ia memiliki permulaan, dan karena itu ia tidak setara dengan Bapa yang kekal. Jawaban Nisea, Konsili Ekumenis pertama tahun 325 Masehi, adalah satu kata yang mengubah segalanya. Homoousios, sehakikat. Bapa dan putra membagikan esensi yang sama persis, bukan serupa, bukan mirip, sama.
Putra adalah Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa. Tetapi, dan ini bagian yang sangat menarik dari presentasi kita, halaman ini juga menampilkan apa yang disebut sebagai the glitch, kebingungan bahasa. Pada masa itu, usia dan hipostasis masih sering dipakai sebagai sinonim. Athanasius dari Alexandria, pembela utama Credo Nicea sendiri, pernah berkata, hipostasis adalah usia, tidak lain berarti keberadaan. Bayangkan konsekuensinya, ketika teolog Yunani berbicara tentang 3 hipostaseis, teolog Latin menerjemahkannya sebagai 3 usia, yang terdengar seperti 3 Allah. Sebaliknya, ketika teolog Latin menyebut 1 substansia, teolog Yunani curiga mereka sedang mengajarkan sabellianisme, bahwa Bapa, Putra, dan Roh hanyalah 1 Allah yang berganti peran. Ini adalah kebingungan lintas bahasa yang nyaris memecah gereja. Kita tiba di halaman keempat, dan inilah momen yang bisa disebut sebagai terobosan terbesar dalam sejarah terminologi Triniter. Presentasi kita menampilkannya dengan sangat jelas. 3 teolog dari wilayah Kapadokia di Asia Kecil, Basilius dari Kesarea, Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nisa, melakukan apa yang belum berhasil dilakukan oleh Konsili Nisea, yaitu membedakan secara tegas antara usia dan hipostasis. Rumusnya sangat elegan. Usia, hakikat, adalah to koinon, yang umum atau yang universal, seperti kemanusiaan yang dimiliki bersama oleh semua manusia. Hipostasis, pribadi, adalah to idion, yang khusus atau yang partikular, seperti Petrus atau Paulus yang masing-masing adalah individu unik dari kemanusiaan yang sama. Dari pembedaan ini, muncul formula yang menjadi pilar ortodoksi hingga hari ini. Mia usia, tres hypostaseis, 1 hakikat, 3 pribadi. Dengan formula ini, 2 pertanyaan fundamental terjawab sekaligus. Hakikat menjawab pertanyaan, apa mereka? Jawaban, Allah, keilahian yang satu dan sama. Pribadi menjawab pertanyaan, siapa mereka? Jawaban, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang masing-masing dengan properti relasional yang unik. Basilius dari Kesarea menjelaskan bahwa properti khas masing-masing pribadi adalah agenesia atau ketidakberasalan untuk Bapa. Ia tidak berasal dari siapapun. Genesis atau keanakan untuk Putra, ia diperanakkan dari Bapa. Dan ekporesis atau prosesi untuk Roh Kudus, ia keluar dari Bapa. Properti-properti ini bersifat relasional, bukan substansial. Artinya, perbedaannya terletak pada hubungan asal-usul, bukan pada hakikat. Para Bapa Kapadokia menyelamatkan ortodoksi dari 2 jurang, Arianisme yang memecah hakikat dan Sabellianisme yang menghapus perbedaan pribadi. Dan kosakata yang mereka tetapkan menjadi bahasa resmi teologi Kristen untuk seluruh abad sebelumnya. Halaman kelima dari presentasi kita menampilkan sesuatu yang sangat indah. Upaya para Bapa Kapadokia untuk mengilustrasikan misteri yang pada akhirnya melampaui segala ilustrasi. Di sini muncul konsep perikohesis, secara harfiah saling diam atau saling mendiami. Presentasi kita menggambarkannya sebagai 3 matahari yang menempati ruang yang sama dengan 1 pencampuran cahaya. Ini bukan 3 benda yang berdiri berdampingan, melainkan 3 yang saling berada di dalam satu sama lain secara sempurna, tanpa batas pemisah. Gregorius dari Nazianzus, yang dijuluki sang teolog oleh tradisi timur, menggunakan gambaran ini untuk menunjukkan bahwa Allah bukan 3 individu terpisah yang kebetulan bekerja sama, melainkan 3 pribadi yang keberadaannya saling meresapi. Presentasi juga menampilkan analogi yang lebih sederhana. Spring, sumber, river, sungai, stream, aliran. Ketiganya berbeda dalam asal-usul. Sumber mengalir menjadi sungai, sungai mengalir menjadi aliran, tetapi satu dalam kodrat, yaitu air. Analogi ini berguna, tetapi sebagaimana semua analogi triniter, ia pincang di titik tertentu. Air di sumber secara fisik terpisah dari air di aliran, sedangkan hakikat ilahi tidak pernah terpisah dari pribadi manapun. Gregorius dari Nisa sendiri mengingatkan, jangan bayangkan 3 pribadi ilahi seperti 3 manusia yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dalam Allah, setiap tindakan, penciptaan, penyelamatan, pengudusan, bersumber dari Bapa, dikerjakan melalui Putra dan disempurnakan dalam Roh, dalam satu kesatuan aksi yang tak terbagi. Yang paling mengesankan dari Gregorius dari Nazianzus mungkin adalah ungkapannya puitis. Tidak segera kupikirkan keesaan, sudah kudisinari oleh Tritunggal. Tidak segera kupikirkan Tritunggal, sudah aku kembali kepada keesaan. Kalimat ini, setelah 17 abad, masih terasa segar, karena ia mengungkapkan bahwa memahami Tritunggal bukan soal menemukan formula statis, melainkan masuk ke dalam ritme dinamis antara yang 1 dan yang 3. Kita beranjak ke halaman ke-6, dan di sini kita menyeberangi Laut Tengah, dari dunia Yunani ke dunia Latin. Presentasi kita menyebutnya jembatan Latin, dan tokoh utamanya adalah Tertullianus dari Kartago, seorang teolog abad ketiga yang meski jauh lebih awal dari para Kapadokia, sudah menyediakan kosakata dasar bagi seluruh tradisi barat. Halaman ini menampilkan formula terkenal Tertullianus, una substantia, tres personae, 1 substansi, 3 pribadi.
Dan yang menarik adalah dua kolom yang menjelaskan dari mana masing-masing istilah berasal. Substansia diambil dari filsafat Stoa. Tertullianus, yang sangat dipengaruhi oleh materialisme Stoik, memahami substansia hampir sebagai semacam materi rohani yang menyatukan, sesuatu yang nyata yang dimiliki bersama oleh Bapa, Putra, dan Roh. Istilah ini menandakan unitas, kesatuan. Persona di sisi lain diambil dari dunia hukum dan teater Romawi. Tetapi, dan ini penting, bagi Tertullianus, persona bukan sekedar masker panggung. Dalam hukum Romawi, persona berarti seseorang yang memiliki status hukum untuk berbicara dan bertindak, seorang subjek yang nyata dengan kapasitas legal. Istilah ini menandakan diversitas, berkebedaan. Presentasi kita juga mencatat bahwa Tertullianus lebih menekankan oikonomia, tatanan manajemen ilahi dalam sejarah keselamatan, daripada ontologi abstrak. Ia melihat Tritunggal pertama-tama sebagai cara Allah mengelola karya keselamatannya. Bapa merencanakan, Putra melaksanakan, Roh menyempurnakan. Pendekatan ini bersifat fungsional ekonomis, dan meskipun berguna, ia belum sepenuhnya menjamin kesetaraan ontologis antar pribadi. Subordinasionisme, kecenderungan menempatkan Putra dan Roh lebih rendah dari Bapa, masih mengintai dalam kerangka Tertullianus. Tetapi kontribusinya tetap monumental. Ia menyediakan bahasa dasar yang dipakai seluruh tradisi Barat selama hampir 2 milenium. Halaman ke-7 mungkin adalah salah satu halaman paling menarik dari seluruh presentasi, karena ia memperlihatkan bagaimana terjemahan bisa menjadi medan perang teologis. Presentasi kita menampilkan sebuah tabel dua arah yang sangat jelas. Di sisi kiri, dunia Yunani. Di sisi kanan, dunia Latin, dengan tanda silang merah di tengah yang menandakan miskomunikasi. Perhatikan, ketika teolog Yunani berkata hipostasis, yang bagi mereka bermakna realitas konkret, sesuatu yang kuat dan nyata, teolog Latin menerjemahkannya menjadi substansia. Dan bagi telinga Latin, 3 substansia terdengar seperti 3 Allah, triteisme. Kesalahpahaman terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaksepadanan semantik. Sebaliknya, ketika teolog Latin berkata persona, teolog Yunani mendengarnya prosopon, yang bagi mereka masih membawa konotasi masker atau peran. Dan satu Allah dengan 3 prosopon terdengar seperti modalisme, satu Allah yang berganti-ganti masker. Jadi kedua tradisi itu saling mencurigai. Timur mengira Barat itu modalis, Barat mengira Timur itu triteistis, padahal keduanya bermaksud sama. Inilah yang presentasi kita sebut sebagai hilang dalam terjemahan, dan solusinya, sebagaimana dicatat di bagian bawah halaman, datang dari Agustinus, yang kemudian memperjelas bahwa persona harus dimaknai sebagai relasi, bukan sekedar peran atau masker. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan, bahkan di luar konteks teologi. Bahasa bukan wadah netral yang hanya menampung makna. Bahasa turut membentuk, mengubah, dan kadang mendistorsi makna. Dan ketika dua tradisi menggunakan kata-kata yang berbeda untuk hal yang sama, konsekuensinya bisa sangat serius. Halaman ke-8 membawa kita kepada salah satu pikiran terbesar dalam sejarah kekristenan, Agustinus dari Hippo. Presentasi menampilkan diagram kepala manusia dengan segitiga yang menghubungkan 3 fakultas jiwa, dan ini adalah inti dari yang dikenal sebagai analogi psikologis Agustinus. Dalam karya monumentalnya, De Trinitate, yang ia tulis selama kurang lebih 20 tahun, Agustinus melihat jejak Tritunggal dalam struktur jiwa manusia. 3 fakultas itu adalah memoria, ingatan, diparalelkan dengan Bapa, inteligensia, akal budi, diparalelkan dengan Putra, dan voluntas atau amor, kehendak atau kasih, diparalelkan dengan Roh Kudus. Argumen Agustinus, 3 kemampuan ini sungguh berbeda. Ingatan bukan akal budi bukan kehendak, tetapi ketiganya bekerja dalam satu jiwa yang sama, una essentia. Mereka tidak bisa dipisahkan, dan mereka tidak menambah jumlah jiwa menjadi 3. Begitu pula dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 yang berbeda, tetapi satu Allah. Presentasi kita kemudian merumuskan kontribusi definitif Agustinus. Hakikat kini dipahami sebagai substansi spiritual, jiwa atau minda ilahi yang satu, sementara pribadi dipahami sebagai hubungan internal di dalam jiwa tersebut. Agustinus secara tegas memperkenalkan konsep relasi sebagai kunci pembeda antar pribadi. Dalam Allah, segala sesuatu adalah esensinya, tidak ada aksiden, tidak ada sifat yang ditambahkan dari luar. Tetapi yang membedakan Bapa dari Putra hanyalah hubungan. Bapa adalah Bapa karena memiliki Putra, Putra adalah anak karena memiliki Bapa. Hubungan ini nyata dan kekal, tetapi tidak memecah kesatuan hakikat. Dan ada satu kalimat Agustinus yang perlu kita ingat, kalimat yang jujur dan rendah hati. Kita menyebut 3 pribadi bukan karena istilah itu perfect, melainkan supaya kita tidak terdiam. Kesadaran apofatik ini, pengakuan bahwa bahasa manusia pada akhirnya gagap hadapan misteri ilahi, menjadi salah satu warisan terdalam Agustinus. Halaman 9. Dari substansi menuju eksistensi cinta. Boethius dan Richard dari Santo Victor. Kita beranjak ke halaman ke-9, dan di sini presentasi menampilkan sebuah pergeseran yang sangat penting. Dari paradigma substansi menuju paradigma eksistensi dan kasih. Di bagian atas halaman, kita bertemu Boethius, filsuf Kristen Romawi abad ke-6, dengan definisinya yang menjadi lokus klasikus seluruh tradisi Barat. Persona adalah substansi individual dari natur yang rasional.
persona es naturae rationabilis individua substantia. Presentasi menandainya dengan catatan kritis, terlalu statis dan sendiri. Mengapa? Karena definisi ini menekankan individu yang berdiri sendiri, dan ketika diterapkan pada Tritunggal, ia berisiko memberi kesan 3 substansi terpisah. Tetapi di bagian bawah halaman, 6 abad kemudian, muncul Richard dari Santo Victor, seorang teolog mistik abad ke-12, dengan redefinisi yang radikal. Persona adalah eksistensi yang tak terkomunikasikan, naturae rationalis incommunicabilis existentia. Perhatikan pergeserannya, dari substansi ke eksistensi. Pribadi bukan lagi sesuatu yang statis terisolasi, melainkan cara berada yang unik dan tak bisa ditransfer kepada yang lain. Dan yang lebih menarik lagi, Richard membangun argumen triniter dari konsep summa caritas, kasih sempurna. Kasih sempurna, kata Richard, membutuhkan 3 elemen, yang mengasihi, yang dikasihi, dan yang turut dikasihi bersama, condilectus. Kasih yang hanya melibatkan 2 pihak bisa bersifat eksklusif. Kasih yang melibatkan 3 pihak menjadi komunitarian dan terbuka. Dan karena Allah adalah kasih, bukan hanya memiliki kasih tetapi adalah kasih, maka Allah harus jamak. Bapa mengasihi putra, putra mengasihi bapa, dan keduanya bersama-sama memberikan kasih itu dalam Roh Kudus. Dengan Richard, kita melihat pergeseran paradigma. Pribadi bukan lagi soal substansi yang mandiri, melainkan soal relasi kasih yang konstitutif. Halaman 11, dampak definisi Timur versus Barat. Halaman 11 dari presentasi kita menampilkan tabel perbandingan yang sangat instruktif antara tradisi Timur, Ortodoks, dan Barat, Latin atau Agustinian. Dan perbedaan ini bukan sekedar teknis, ia mencerminkan 2 cara berpikir yang berbeda tentang Allah. 3 baris dalam tabel ini layak kita perhatikan. Pertama, titik tolak. Tradisi Timur mulai dari 3 pribadi, dari pluralitas. Pertanyaan pertamanya, siapa Allah? Jawabannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baru kemudian ditunjukkan bahwa ketiganya berbagi satu hakikat. Tradisi Barat mulai dari satu hakikat, dari unitas. Pertanyaan pertamanya, apa Allah? Jawabannya, satu esensi ilahi. Baru kemudian dijelaskan bahwa esensi ini subsisten dalam 3 pribadi. Ketiga, bahaya masing-masing. Tradisi Timur dengan penekanannya pada 3 pribadi dan monarkia Bapa berisiko jatuh ke subordinasionisme, seolah putra dan roh lebih rendah karena mereka berasal dari Bapa. Tradisi Barat dengan penekanannya pada satu esensi berisiko jatuh ke modalisme, seolah perbedaan pribadi hanyalah aspek dari satu realitas, tunggal. Dan presentasi merumuskannya dengan kalimat yang sangat tajam. Dan perbedaan cara mendefinisikan sumber kesatuan inilah yang kelak memicu perpecahan filioque, pertanyaan yang membelah gereja Timur dan Barat. Apakah Roh Kudus berasal dari Bapa saja, sebagaimana diyakini Timur, atau dari Bapa dan Anak, sebagaimana ditambahkan Barat dalam kredo? Ini bukan sekedar masalah liturgis, ia menyentuh jantung ontologi triniter. Halaman 12, masalah bahasa modern abad ke-12. Kita memasuki halaman ke-12, dan di sini presentasi menampilkan sebuah masalah yang sering tidak disadari oleh banyak Kristen. Pergeseran makna kata pribadi dari konteks kuno ke konteks modern. Tabel di halaman ini membandingkan 2 kolom. Di satu sisi, ancient person, relasi, peran, realitas konkret. Itulah yang dimaksud oleh para bapak gereja dan para skolastik ketika mereka berbicara tentang persona atau hypostasis. Di sisi lain, modern person, pusat kesadaran mandiri, autonomous center of consciousness. Inilah yang dibayangkan orang modern, termasuk kita, ketika mendengar kata pribadi. Dan presentasi merumuskannya dengan sangat tepat. Jika kita berkata 3 pribadi hari ini, orang modern mendengar 3 kesadaran terpisah, dan itu sama dengan triteisme. 3 ego yang masing-masing berpikir, berwilah, dan bertindak secara mandiri, seolah-olah Tritunggal adalah komite dilahi yang berunding. Ini bukan masalah sepele. Sejak era pencerahan, sejak Descartes mendefinisikan subjek sebagai aku yang berpikir, sejak Locke dan Kant mengembangkan konsep pribadi sebagai agen moral otonom, kata person telah bermigrasi sangat jauh dari makna aslinya. Dan migrasi semantik ini terjadi dalam semua bahasa modern, person dalam bahasa Inggris, person dalam bahasa Jerman, dan pribadi dalam bahasa Indonesia. Semuanya membawa konotasi individualistik psikologis yang tidak ada dalam pikiran Basilius, Agustinus, atau Aquinas. Masalah ini bukan baru. 2 teolog besar abad ke-20, Karl Barth dan Karl Rahner, menyadarinya dan mengusulkan solusi masing-masing. Dan itulah yang kita temui di halaman-halaman berikutnya. Halaman 13, memperkenalkan jawaban Karl Barth, teolog reformasi terbesar abad ke-20, terhadap masalah bahasa modern. Barth dalam Church Dogmatics 1/1 mengusulkan agar formula satu Allah dalam 3 pribadi diungkapkan ulang menjadi satu Allah dalam 3 cara keberadaan, dalam bahasa Jerman Seinsweise. Presentasi menampilkan 3 istilah khas Barth, penyingkap, revealer, penyingkapan, revelation, dan ketersingkapan, revealedness.
Ketiganya bukan tiga subjek yang berbeda, melainkan tiga dimensi kekal dari satu tindakan pewahyuan ilahi. Di bagian bawah, presentasi menekankan inti posisi Barth, satu subjek aku. Barth menolak gagasan tentang tiga aku ilahi. Baginya, Allah adalah satu aku yang berulang 3 kali secara kekal, bukan dalam urutan waktu, tetapi sebagai struktur kekal dari keberadaannya. Barth menulis, kita tidak sedang bicara 3 aku ilahi, tetapi satu aku ilahi 3 kali. Apakah ini modalisme? Barth sendiri sangat menyadari tuduhan itu dan berusaha keras menolaknya. Ia menegaskan bahwa ketiga Seinsweisen bersamaan dan kekal, bukan topeng berturut-turut yang dipakai dan dilepas. Ia juga menunjukkan bahwa istilah ini bukan ciptaan baru. Tropos hiparkeos, cara eksistensi, sudah digunakan oleh Yohanes Damaskinus di abad ke-8 dan oleh tradisi skolastik Latin dalam bentuk modus subsistendi. Tetapi kritik terhadap Barth tetap ada. Banyak teolog menilai bahwa mengganti pribadi dengan cara keberadaan melemahkan bobot personal dari relasi intratriniter. Jika Bapa, Putra, dan Roh hanyalah cara satu subjek berada, apakah relasi di antara mereka masih bersifat personal? Apakah kasih di antara mereka, kasih yang diyakini sebagai jantung kehidupan ilahi, masih bermakna jika tidak ada subjek-subjek yang saling mengasihi? Inilah ketegangan yang tidak sepenuhnya terselesaikan dalam proposal Barth. Halaman 14 membawa kita kepada suara Katolik yang sejajar dengan Barth, Karl Rahner. Presentasi menampilkan aksioma yang paling terkenal dalam teologi triniter abad ke-20. Trinitas ekonomi adalah trinitas imanen, dan sebaliknya. Apa artinya? Trinitas ekonomi merujuk pada cara Allah bertindak dalam sejarah keselamatan. Bapa menciptakan, Putra menjelma, Roh menguduskan. Trinitas imanen merujuk pada kehidupan internal Allah di dalam dirinya sendiri, di luar relasi dengan ciptaan. Dan Rahner menegaskan, keduanya identik. Allah tidak menyembunyikan hakikat asli di balik layar. Apa yang dia lakukan dalam sejarah mengungkapkan siapa dia dalam kekekalan. Ini adalah prinsip yang sangat berani dan sangat diperdebatkan. Jika trinitas ekonomi dan trinitas imanen sepenuhnya identik, apakah itu berarti Allah membutuhkan ciptaan untuk menjadi Tritunggal? Apakah kehidupan internal Allah tergantung pada sejarah? Kritikus seperti Hans Urs von Balthasar menilai bahwa aksioma Rahner perlu dikualifikasi. Ya, sejarah keselamatan mengungkapkan Allah yang sesungguhnya, tetapi Allah tetap memiliki kebebasan dan kekayaan internal yang melampaui apa yang terungkap dalam sejarah. Tetapi kontribusi terbesar Rahner mungkin bukan aksiomanya itu sendiri, melainkan motivasi di baliknya. Rahner khawatir bahwa doktrin Tritunggal telah menjadi teka-teki metafisika yang terputus dari kehidupan iman. Dia ingin menunjukkan bahwa setiap kali umat berdoa, menerima sakramen, atau mengalami keselamatan, mereka sedang berjumpa dengan Allah Tritunggal. Tidak ada Allah lain di balik Tritunggal. Dan karenanya, Tritunggal bukan lampiran dari iman, ia adalah jantungnya. Rahner seperti Barth juga mengusulkan istilah alternatif distinct subsistence visor, cara subsistensi yang berbeda, untuk menggantikan persona demi menghindari kesalahpahaman triteistik. Kita tiba di halaman ke-15, dan di sini pendulum bergerak ke arah yang berlawanan dari Barth dan Rahner. Jika kedua teolog itu menekankan kesatuan subjek ilahi, maka gerakan Trinitas Sosial, Social Trinitarianism, menekankan komunitas dan pluralitas. Presentasi menyebut dua tokoh utama, Jürgen Moltmann dan Wolfhard Pannenberg. Bagi Moltmann, dalam Trinitas dan Kerajaan, 1980, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga subjek ilahi yang setara, yang hidup dalam persekutuan kasih melalui perikorosis. Moltmann secara eksplisit menolak apa yang dia sebut monoteisme monarkis, gambaran satu raja tunggal yang memerintah secara top-down. Baginya, Allah adalah persekutuan tiga subjek yang setara, sebuah model yang, menurut Moltmann, mendukung demokrasi, egalitarisme, dan keadilan sosial. Presentasi juga secara jujur menampilkan kritik terhadap model ini. Model ini sering digunakan untuk mendukung demokrasi dan egalitarisme, tetapi beresiko jatuh ke dalam triteisme. Dan kritik ini tidak main-main. Karen Kilby misalnya memperingatkan apa yang dia sebut social projectionism, proyeksi ideal sosial politik ke dalam Allah yang kemudian diturunkan kembali seolah-olah berasal dari wahyu. Thomas Weinandy menambahkan bahwa ortodoksi Nisea menegaskan satu kehendak ilahi, bukan tiga kehendak yang perlu diselaraskan. Jika trinitas sosial menggambarkan Allah seperti tiga manusia yang bersepakat karena cinta, maka ia melenceng dari apa yang dimaksud oleh kredo sehakikat. Kita perlu bersikap adil di sini. Baik Moltmann dan para kritikusnya memiliki poin yang valid. Moltmann benar bahwa trinitas harus relevan bagi kehidupan sosial, tetapi kritikus mereka benar bahwa relevansi tidak boleh diraih mengorbankan ketelitian dogmatis. Ketegangan ini masih berlangsung. Halaman 16 memperkenalkan suara yang mungkin paling radikal dalam seluruh panorama ini, Metropolitan John Zizioulas, teolog ortodoks Yunani. Presentasi menampilkan karya utamanya, Being as Communion, 1985, dengan diagram yang sangat sederhana namun sangat berani, sebuah arah dari pribadi atau Bapa menuju hakikat atau keberadaan. Artinya, bukan hakikat yang mendahului pribadi, melainkan pribadi yang memberi eksistensi ke hakikat. Ini adalah pembalikan ontologis, apa yang Zizioulas kenal sebagai revolusi ontologis yang dimulai oleh para Bapa Kapadokia.
4 poin yang dijabarkan presentasi sangat penting. Pertama, hakikat tidak mendahului pribadi. Dalam filsafat Yunani klasik, esensi, to ti en einai, selalu dianggap lebih fundamental daripada individu. Individu hanyalah manifestasi sementara dari esensi universal. Ziziulas mengargumentasikan bahwa teologi Kristen membalik hal ini. Kedua, Bapa adalah penyebab keberadaan Allah. Bukan esensi abstrak yang menjadi sumber kealahan, melainkan pribadi Bapa yang secara bebas dan penuh kasih melahirkan putra dan memprosesikan roh. Ketiga, identitas sejati hanya ditemukan dalam hubungan. Bapa hanya Bapa karena ada anak hanya anak karena ada Bapa. Tidak ada identitas yang melampaui relasi. Keempat, seseorang ada karena berelasi. Ini bukan hanya pernyataan tentang Allah, ini adalah pernyataan antropologis juga. Jika manusia diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal, maka keberadaan manusia pun hanya penuh dalam relasi dan komuni, bukan dalam isolasi individualistik. Ziziulas mencabar kita untuk berpikir ulang, apakah ada itu pada dasarnya bersifat substansial, sesuatu yang mandiri dan statis, atau bersifat relasional, sesuatu yang hanya nyata di dalam dan melalui persekutuan antar pribadi. Halaman 17 menyajikan sebuah tabel ringkasan yang menangkap seluruh perjalanan istilah hakikat atau usia dari Yunani kuno hingga era modern. 4 kolom, 4 era, 4 makna. Yunani kuno, usia bermakna materi atau stuff, sesuatu yang nyata bahkan bersifat material yang dimiliki atau yang ada. Kapadokia abad keempat, usia ditransformasi menjadi universal atau kategori umum, tokoin, hakikat bersama yang dimiliki oleh ketiga pribadi ilahi seperti kemanusiaan yang dimiliki oleh seluruh manusia. Agustinus, abad keempat akhir hingga kelima, usia menjadi substansi spiritual, satu jiwa, satu pikiran ilahi, dengan penekanan pada immaterialitas dan kesederhanaan Allah. Hakikat bukan materi, melainkan esse, keberadaan murni. Modern, Ziziulas, abad ke-20 dan seterusnya, usia berevolusi menjadi persekutuan atau komuni, bukan sesuatu yang statis di balik para pribadi, melainkan sesuatu yang nyata di dalam dan melalui persekutuan antar pribadi. Perhatikan trayektorinya, dari materialitas ke universalitas, ke spiritualitas, ke relasionalitas. Setiap era tidak menghapus era sebelumnya, ia menambahkan lapisan makna baru. Kapadokia tidak membatalkan kekongkritan usia, mereka menambahkan dimensi universalitasnya. Agustinus tidak membatalkan universalitas Kapadokia, ia menambahkan dimensi spiritual immaterial. Ziziulas tidak membatalkan spiritualitas Agustinus, ia menambahkan dimensi komunial relasional. Ini bukan erosi makna, ini adalah pendalaman bertahap. Halaman 18. Ringkasan evolusi makna pribadi atau hipostasis. Halaman ke-18 melakukan hal yang sama untuk istilah pribadi atau hipostasis, dan evolusinya tidak kalah dramatis. 4 kolom, 4 era, 4 makna. Yunani kuno, hipostasis bermakna endapan atau realitas konkret, sesuatu yang telah mengendap menjadi nyata, berbeda dari sekedar fenomena atau bayangan. Kapadokia, hipostasis ditransformasi menjadi partikular atau individu unik, toidion, keberadaan konkret yang ditandai oleh properti relasional yang khas, kebapaan, keanakan, prosesi. Aquinas, abad ke-13, hipostasis atau dalam istilah latinnya persona, menjadi relasi subsisten, relatio subsistens. Pribadi bukan entitas yang kemudian berelasi, pribadi adalah relasi itu sendiri yang subsisten dalam esensi ilahi. Modern, Barth dan Rahner, abad ke-20, hipostasis berevolusi menjadi cara berada, mood of being, sense-weise, atau distincte subsistence-weise. Penekanan bergeser dari siapa ke bagaimana. Bagaimana esensi ilahi yang satu, subsisten dalam 3 cara yang berbeda. Sekali lagi, trajektorinya menunjukkan pendalaman bertahap, bukan penggantian. Dan yang menarik, setiap pergeseran selalu merupakan respons terhadap tantangan kontekstual. Kapadokia merespons ambiguitas pasca Nisea. Aquinas merespons formalisme Boethius. Barth dan Rahner merespons individualisme modern. Teologi tidak bekerja dalam ruang hampa, ia selalu berdialog dengan zamannya. Halaman 19. Sintesis akhir, menjaga keseimbangan. Kita tiba di halaman 19, dan presentasi menampilkan sebuah diagram timbangan yang sangat memadai untuk merangkum seluruh perjalanan kita. Di satu ujung timbangan, modalisme. Terlalu menekankan satu hakikat, sehingga Allah menjadi satu masker. Perbedaan pribadi dihapus, Bapa, Putra, Roh, hanyalah 3 aspek atau 3 peran dari satu realitas tunggal. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali penekanan pada unitas menjadi terlalu dominan, baik dalam teologi maupun dalam bahasa, kita cenderung tergelincir ke arah ini. Di ujung lain, triteisme, terlalu menekankan 3 pribadi, sehingga kita berakhir dengan 3 Allah terpisah, 3 pusat kesadaran, 3 kehendak, 3 subjek mandiri yang kebetulan bekerja sama. Sejarah juga menunjukkan bahwa setiap kali penekanan pada pluralitas menjadi terlalu dominan, resiko ini mengintai. Di tengah-tengah, titik seimbang,
adalah ortodoksi. Dan presentasi merumuskannya dengan rumus yang sangat bersih. Hakikat menjawab, apa itu Allah? Keilahian yang satu. Pribadi menjawab, siapa itu Allah? Bapa, Putra, Roh dalam relasi kekal. Kutipan yang dipilih presentasi sangat tepat. Ortodoksi Trinitas adalah seni menjaga keseimbangan dinamis, menghindari dua ekstrim untuk menghormati misteri Allah yang esa dan tiga. Perhatikan kata dinamis. Keseimbangan ini bukan titik statis yang sekali ditemukan lalu selesai. Setiap zaman, setiap bahasa, setiap konteks budaya membawa tantangan baru yang menggoyang timbangan ke satu arah, dan tugas teologi adalah mengkalibrasi ulang. Barth dan Rahner mengkalibrasi ulang ke arah unitas karena merespons individualisme modern. Moltmann dan Zizioulas mengkalibrasi ulang ke arah pluralitas karena merespons monisme abstrak. Kedua koreksi itu sah, asalkan tidak diradikalisasi hingga meninggalkan titik seimbang. Halaman 20 adalah halaman terakhir. Presentasi menutup dengan kutipan yang sudah kita singgung tadi, tetapi kali ini diberi tempat yang istimewa sebagai kata terakhir. Kita menyebut tiga pribadi, bukan karena istilah itu sempurna, melainkan supaya kita tidak terdiam. Kata-kata Agustinus ini setelah 16 abad masih menyimpan kebijaksanaan yang sangat dalam. Dan kemudian kalimat penutup presentasi. Perjalanan dari ousia ke relasi menunjukkan bahwa Allah bukanlah benda statis, melainkan sebuah peristiwa kasih yang hidup. Saya ingin mengakhiri podcast ini dengan beberapa refleksi, bukan sebagai kesimpulan final, melainkan sebagai undangan untuk terus berpikir. Pertama, seluruh perjalanan yang kita lalui hari ini, dari laboratorium Yunani kuno hingga ontologi relasional Zizioulas, menunjukkan bahwa terminologi triniter bukan label statis yang ditempel sekali untuk selamanya. Ia adalah konsep hidup yang terus berinteraksi dengan iklim filosofis, linguistik, dan kultural setiap zaman. Dan setiap interaksi itu memperkaya, bukan memiskinkan pemahaman kita. Kedua, pergeseran besar dari paradigma substansi ke paradigma relasi komunio mencerminkan bukan keraguan iman, melainkan justru kedalaman penghormatan terhadap misteri. Setiap era menambahkan lapisan makna baru tanpa meniadakan lapisan sebelumnya. Agustinus tidak menghapus Agustinus, Zizioulas tidak membatalkan Kapadokia. Yang terjadi adalah penggalian yang semakin dalam ke dalam tambang yang tak berdasar. Dan yang ketiga, cara kita memahami pribadi dalam Tritunggal mempengaruhi cara kita memahami pribadi manusia. Apakah manusia pada dasarnya adalah individu mandiri yang kemudian memilih untuk berelasi, ataukah relasi itu konstitutif bagi keberadaan kita? Cara kita memahami hakikat mempengaruhi cara kita memahami kesatuan. Apakah kesatuan berarti keseragaman, ataukah ia justru mengandaikan keberagaman di dalamnya? Doktrin Tritunggal, dengan demikian, bukan sekedar dogma abstrak. Ia adalah lensa untuk memahami realitas, hubungan, dan komunitas. Dan yang terakhir, mungkin yang paling layak dijadikan bahan renungan, mungkin kebijaksanaan terdalam dari seluruh tradisi ini bukan terletak pada jawaban-jawaban yang diberikan, melainkan pada kerendahan hatian yang menyertainya. Agustinus, salah satu pikiran terbesar yang pernah dihasilkan peradaban Barat, mengakui bahwa ia berbicara supaya tidak terdiam. Gregorius dari Nazianzus berkata bahwa pikirannya terus bergerak bolak-balik antara keesaan dan Tritunggal tanpa pernah berhenti. Dan mungkin itulah postur yang paling tepat di hadapan misteri yang melampaui segala kata. Terus menggali, terus bertanya, terus kagum dengan ketelitian intelektual dan kerendahan hatian yang setara. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk mendukung konten-konten edukatif seperti ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kalau video ini bermanfaat, klik like, share, dan tulis komentar. Dukungan Anda sangat membantu kami, Layar Teologi, untuk terus membuat konten yang lebih berkualitas.